Pagi, Romo, Suster, Buder, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Berikut ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, di mana kami bertiga melakukan penelitian ini terdiri dari Bapak Dr. Andes Anselmus Joko Prayatno, M.Hum, Ibu Dr. Hartuti, MPD, dan saya sendiri, Venantia Nararegi. Penelitian ini berjudul Evaluasi Panduan Katekese Komuni Pertama di Paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah tentu saja panduan katekese persiapan komuni pertama sangat dibutuhkan oleh pendamping, peserta, bahkan orang tua. Maka Komkat Kuskupan Agung Semarang telah menerbitkan silabus sebagai pedoman dalam penyusunan panduan katekese sakramen inisiasi bagi paroki-paroki di Kuskupan Agung Semarang. Namun kenyataannya panduan ini belum seluruhnya sesuai dengan silabus, kurang memperhatikan formatio iman berjenjang, belum mencanangkan secara mendasar nilai-nilai dari arah dasar Kuskupan Agung Semarang. Maka dengan masalah ini peneliti mengangkat judul penelitian Evaluasi Panduan Katekese Komuni Pertama di Paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, sejauh mana panduan katekese persiapan penerimaan komuni pertama sesuai dengan silabus katekese inisiasi Komkat Kuskupan Agung Semarang. Yang kedua, bagaimana usulan perbaikan panduan katekese persiapan komuni pertama di Paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari teori sakramen Ekaristi. Salah satunya Lumen Gentium artikel 11. Sakramen Ekaristi menjadi puncak seluruh hidup Kristiani. Lalu katekese komuni pertama diambil dari Katekesi Tradende artikel 18, mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara praktis dan sistematis. Lalu ketentuan komuni pertama, salah satunya diambil dari Statuta Kuskupan Regio Jawa, bahwa anak-anak penerima komuni pertama ialah anak-anak yang dibaptis secara Katolik dan berumur 9 tahun. Lalu teori mengenai panduan katekese komuni pertama kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama silabus, yang kedua perspektif FIB, yang ketiga ardas, yang keempat dilihat dari ilmu kateketik. Lalu teori mengenai evaluasi panduan katekese komuni pertama, tentu saja mengambil mengenai teori evaluasi dari Muhammad Zaini, Hussein, Umar, dan Farida. Lalu aspek-aspek mengevaluasi panduan katekese komuni pertama mencakup materi, susunan panduan, dan ketercapaian. Diambil dari sebuah jurnal milik Pranyoto tentang analisis katekese Tradende. Metodologi dalam penelitian ini berjenis kualitatif dan dilakukan di Paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas dari bulan April sampai Juni 2020. Adapun tahapan pengumpulan data, yang pertama observasi, lalu yang kedua wawancara mendalam, yang pertama terhadap pastor paroki, yang kedua kepada pastor-pastor yang berkompeten dalam bidang katekese, lalu kepada tim sakramen inisiasi, yang selanjutnya kepada tim katekis, lalu calon penerima komuni pertama, dan orang tua calon penerima komuni pertama. Lalu kita melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dan dibantu dengan angket. Lalu tahapan pengolahan atau analisis data dengan 3 langkah. Yang pertama reduksi data, yang kedua display data atau penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan sementara. Variabel dan indikator penelitian. Yang pertama, variabel tentang materi. Indikatornya kesesuaian materi dengan silabus, yang kedua materi mengandung nilai-nilai dari ardas, yang ketiga mengandung unsur pedagogis atau formatio iman berjenjang. Variabel yang kedua yaitu susunan dalam panduan. Indikatornya kerangka praktis pertemuan katekese, kedua uraian langkah-langkah katekese. Variabel ketiga mengenai ketercapaian. Panduan mengarahkan agar anak paham akan apa dan siapa yang akan diterima. Lalu, panduan memiliki pengertian mendasar tentang iman gereja dan sakramen Ekaristi.
Lalu panduan mengarahkan calon penerima komuni pertama kepada sikap dan nilai baru. Lalu panduan memiliki tujuan umum katekese inisiasi. Panduan memiliki tujuan khusus di setiap pertemuan. Lalu ketercapaian pengembangan iman yang cerdas, tangguh, misioner, dialogis sesuai dengan model gereja yang diinginkan oleh Kuskupan Agung Semarang. Hasil penelitian dan pembahasan pada variabel yang pertama mengenai materi panduan katekese persiapan komuni pertama. Dari hasil wawancara, materi sudah sesuai dengan silabus, namun belum tersedia secara khusus mengenai pendampingan bina lanjut. Hal itu diperkuat dengan hasil angket, persentase terendah diperoleh 57,6% bahwa materi pendampingan bina lanjut atau perutusan kurang lengkap. Lalu hasil wawancara berikutnya, kurangnya pemberian contoh konkret atau ilustrasi yang sesuai dengan anak. Namun, dalam hal ini tidak didukung dengan hasil angket yang diperoleh dengan kategori baik, yaitu 77,6%. Variabel selanjutnya mengenai susunan pertemuan. Dari hasil wawancara, susunan dalam panduan sudah baik, namun belum konsisten di setiap pertemuannya. Selain itu, belum menekankan pada poin komunikasi iman atau sharing dan refleksi. Persentase terendah yaitu 64,7% bahwa susunan setiap pertemuan dalam panduan mulai dari judul sampai penutup belum konsisten. Lalu yang kedua, 65,9% belum adanya arahan yang jelas dalam susunan untuk pendamping dan peserta. Persentase terendah ketiga yaitu 69,4% belum adanya panduan refleksi dan sharing di setiap pertemuan dengan menyesuaikan materi. Variabel selanjutnya yaitu tentang ketercapaian dalam panduan. Dari hasil wawancara, panduan sudah mengarahkan anak pada capaian yang diharapkan dari pedoman dasar silabus katekese inisiasi. Persentase terendah yaitu 65,9% bahwa tentang mengarahkan anak untuk beriman secara misioner. Kurangnya ajakan untuk bermisi sebagai seorang anak dalam panduan. Lalu kurang contoh konkret kehidupan anak sehari-hari bagaimana mewartakan kabar gembira sebagai anak-anak. Simpulan dari hasil penelitian ini bahwa panduan termasuk dalam kategori sesuai yakni mencapai 76,5%. Materi dalam panduan sudah sesuai dengan silabus. Terkait susunan pertemuan dalam panduan mulai dari judul sampai penutup, urutannya sudah baik, namun belum begitu praktis dan konsisten. Secara keseluruhan, panduan katekese persiapan komuni pertama sudah mengarah pada ketercapaian yang ada pada silabus katekese inisiasi Komkat Kuskupan Agung Semarang. Dari 76,5%, masih ada 20-35% yang menjadi bahan evaluasi, yaitu perlu menambah contoh konkret dalam kehidupan anak sehari-hari untuk lebih memahami sakramen Ekaristi dan pemahaman sakramen Tobat. Lalu, perlu menambah materi secara khusus mengenai pendampingan bina lanjut untuk menjalani perutusannya dengan menambah satu pertemuan. Lalu, urutan dalam panduan perlu dibuat secara konsisten di setiap pertemuan. Perlu dilengkapi dengan arahan yang jelas untuk pendamping maupun peserta agar proses katekese lebih lancar. Dan yang terakhir, perlu diberi jurnal refleksi atau sharing di setiap pertemuan dengan menyesuaikan materi. Berikut adalah buku-buku dan jurnal yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.